Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allahu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi amin. Mari kita lanjutkan kembali pengajian kitab Wasiyatul Mustafa, masih di halaman 6. Hari ini kita akan bicara tentang faslun fis shadaqah. Faslun ay hadza faslun fis shadaqati ing dalem nerangake sedekah. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi muka iku tetep ing atase Kanjeng Nabi as-shalatu utawi tambahi rahmat ta'zim wassalamu lan keselamatan. Ngendikane ya Ali wahai Ali inna awliya Allahi sak temene pira-pira kekasih Allah utawa waline Allah taala halimah luhur sapa Allah iku lam yanalu ora merkoleh sapa aulia Allah sa'ata rahmatillahi ing jembare kawelasane Allah waridwanihi lan jembare ridhone Allah ora merkoleh bikasratil ibadati sebab akeh ibadah, walakin nalu akan tetapi merkoleh sapa aulia Allah ha ing sa'ata rahmatillah bisa khawatin nafsi kelawan legone ati wal istihanati lan ngremehake utawa nganggep ina bidunya kelawan dunya. Ini satu nasihat yang perlu kita camkan bersama-sama bahwa di dalam rangka mencari kasih sayang Allah, ridho Allah itu para wali-wali Allah tidak disebabkan karena banyaknya ibadah mereka, ya. Bukan karena banyaknya ibadah mereka, ya. Jadi jangan dikira kalau wali itu ibadahnya luar biasa. Ya, maksudnya ibadah tetap ibadah, tapi di sini yang ingin ditekankan bahwa walakinna lu bisa khawatin nafsi wal istihanati bidunya. Para aulia Allah itu bisa mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah karena hatinya ikhlas, sakhawatin nafsi, hatinya lapang, ya. Hatinya lapang itu jadi semuanya disikapi dengan hati yang tulus dan ikhlas. Apa yang diberikan oleh Allah itu kita terima sebenarnya itu. Ya, mungkin bahasa mudahnya disyukuri lah. Ya, Allah ngasih nikmat kita syukuri, Allah ngasih musibah kita sabari, ya. Itu kunci yang pertama ternyata bahwa para wali Allah itu bisa mendapatkan rahmat dan ridhonya itu. Maka mari kita sama-sama dilatih, ya. Dilatih hatinya dalam rangka mensyukuri setiap anugerah dan musibah yang datangnya dari Allah, ya, itu kunci yang pertama. Kunci yang kedua yang dilakukan oleh para aulia Allah adalah al-istihanatu bidunya. Istihanatu bidunya artinya dengan dunia itu enggak begitu apa ya, enggak begitu memperhatikan banget lah. Jadi istilahnya itu mungkin kalau sekarang diistilahkan bahwa dunia itu harusnya kita letakkan di kaki bukan di hati. Itu kira-kira al-istihanah di dunia itu terjemahannya seperti itu, ya. Jadi kalau dunia diletakkan di dalam hati, ya kita jadi susah terus. Tapi kalau dunia kita letakkan di kaki kita akan bisa apa ya, tenang mungkin kehidupan kita itu. Ya memang sulit, ya, karena sulit itulah kemudian yang bisa menjalankan akhirnya rewardnya adalah aulia Allah, menjadi kekasihnya Allah. Kalau sesuatu yang gampang ya rewardnya mesti sedikit, karena itu sesuatu yang sangat sulit, sakhawatun nafs wal istihana bidunya, maka rewardnya adalah kekasih Allah. Ya Ali wahai Ali
as-sakhiyu utawi wong sing luman, dermawan. Ya, dermawan. Iku qaribun cedhak minallahi maring Allah. Jadi kalau orang yang dermawan itu dekat dengan Allah. Qaribun iku cedhak mir rahmatihi sangking kawelasane Allah. Ya, orang yang dermawan itu juga dekat dengan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Ba'idun iku adoh min azabihi sangking siksanya Allah. Dia jauh dari siksanya Allah. Itu predikat yang akan diberikan oleh orang-orang yang dermawan. Ya, bahasanya Pak Yedikron itu nyah-nyoh. Ada orang datang nyah, ada orang datang nyoh. Jadi tangannya itu mudah sekali untuk mengambil dompet, kemudian mengeluarkan isi dompet untuk diberikan kepada orang lain. Itu kira-kira bahasanya as-sakhi itu seperti itu. Wal bakhilu utawi wong sing medhit utawa pelit ya iku ba'idun adoh minallahi maring Allah. Ya, jauh dari Allah. Ba'idun tur iku adoh mir rahmati sanging rahmati Allah. Ya, jauh dari rahmat Allah. Qaribun iku cedhak min azabihi sanging siksane Allah. Kalau orang bakhil itu ya dekat dengan siksanya Allah. Maka saya jadi ingat doanya malaikat itu. Malaikat itu punya doa kepada dua orang ini, baik orang yang as-sakhi, orang yang dermawan, maupun orang yang bakhil atau orang yang pelit itu. Jadi orang pelit dan orang yang dermawan itu masing-masing didoakan oleh malaikat. Kalau orang yang dermawan itu malaikat mendoakan Allahumma a'ti munfiqa khalaf. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang-orang yang memberi infak atau orang-orang yang dermawan. Jadi ketika kita mengeluarkan sebagian rezeki kita untuk diberikan kepada orang lain, malaikat langsung mendoakan orang itu kepada Allah supaya rezeki yang diberikan itu diganti oleh Allah. Dan biasanya menurut pengalaman saya kira banyak yang bisa dijadikan testimoni orang-orang yang dermawan itu biasanya rezekinya berlimpah ruah. Ya, karena apa? Karena dia didoakan oleh malaikat itu. Ya. Sementara untuk orang-orang yang bakhil, malaikat juga berdoa. Orang-orang yang tangannya dikepalkan terus, ya, rezekinya tidak pernah keluar gitu. Maka malaikat juga mendoakan Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah orang yang bakhil itu, orang yang selalu merapatkan tangannya itu, talafa, kerusakan. Jadi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya untuk berinfak itu justru didoakan supaya doanya itu rusak. Ya, dari dua perbandingan ini mestinya sebagai akal sehat kita bisa memilih. Ya, tentunya memilih yang predikat yang pertama ya as-sakhi. Ya Ali wahai Ali, ra'aitu ningali sapa ingsun maktuban. Ra'aitu ningali sapa ingsun maktuban ing perkara kang ditulis. Ala babil jannati ing atase pintune swarga. Ya, jadi Nabi pernah melihat sebuah tulisan ya. Ya sekarang apa ya, status gitulah ya, maktuban itu kan status itu. Jadi di surga itu ada sebuah tulisan yang berbunyi begini. Anti utawi sira iku muharramatun diharamake ala kulli bakhilin ing atase saben-saben wong sing pelit
Wa'akin lan wong sing wani karo wong tuwa, wanama min lan wong sing adu-adu. Jadi di pintu surga itu ditulis anti muharramatun ala kulli bakhilin wa'akin wanamamin. Jadi surga itu diharamkan untuk pertama orang yang pelit, yang kedua orang yang berani kepada kedua orang tuanya atau uququl walidain, kemudian orang yang selalu adu-adu ya. Kalau bahasanya Bang Haji Roma Irama itu adu domba ya. Adu domba ya. Jadi hati-hati ya, makanya yang pelit-pelit itu segera taubat, segera berubah menjadi asahi yang dermawan. Karena kalau terus itu jangan-jangan bisa jadi nanti memang apa yang disampaikan oleh Rasulullah betul itu, nanti surga tidak akan menerima Anda orang-orang yang bakhil. Orang-orang yang uququl walidain ya, itu harusnya segera berganti menjadi birrul walidain, kepada orang tuanya harus baik. Orang-orang yang suka mengadu domba ya, mungkin sekarang bahasanya hoak ya, membuat berita bohong sehingga yang kena perangkapnya itu menjadi bertarung, berperang itu segera bertaubat menjadi apa? Orang-orang yang memberikan kebaikan kepada orang lain. Ya Ali, wahai Ali, lamma khalaqa nalikane gawe sapa Allah al jannata ing swarga. Qalat mongko ngendika sapa al jannah, utawa berkata sapa al jannah. Jadi surganya bisa bicara itu. Ketika surga itu diciptakan oleh Allah, maka surga itu bisa berkata kepada Allah, bertanya kepada Allah. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, lima krono opo ya. Lima krono opo ya, sebuah pertanyaan. Khalaqta gawe sapa panjenengan ni ingsun, wahai Allah, kenapa engkau ciptakan aku? Jadi engkau ciptakan aku itu untuk siapa? Ya itu pertanyaannya surga kepada Allah gitu. Ya. Qala monggo jawab sapa Allah, likulli sakhiyin wa taqiyin. Ya, ini kalau ini bahasa singkatan. Jadi kalau diperpanjang ya khalaqtuki likulli sakhiyin wa taqiyin. Khalaqtu gawe sapa ingsun ki ing sira surga. Jadi jannah itu dipersepsikan sebagai muannas sehingga domirnya domir ya apa ya, ya domir muannas itu ki ya, kalau laki-laki kan ka ya. Likulli sakhin ketuwe wong saben-saben wong sing dermawan wa taqiyin lan wong sing bertakwa. Jadi Allah menjawab pertanyaan surga itu dengan kalimat likulli sakhin wa taqiyin, aku ciptakan kamu itu untuk orang-orang yang dermawan dan orang-orang yang bertakwa. Qalat jawab sapa surga, ketika kemudian diberikan alasan oleh Allah seperti itu, maka si surganya memberikan statement ulang ya. Ya. Bahasanya sekarang ya retweet lah ya, kembali membalas gitu. Jawabannya surga, raditu, saya rela ya. Saya rela ya. Jadi saya rela kalau diciptakan untuk orang yang sakhin wa taqiyin, orang yang dermawan dan orang yang bertakwa. Sekarang kebalikannya, perbandingannya. Wa qalat lan ngucap sapa annaru neraka, lan bertanya sapa annaru neraka. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, lima krana apa khalaqta ndadekake panjenengan ni ingsun. Wahai Tuhanku, untuk apa engkau ciptakan aku ya, neraka. Qala jawab sapa Allah, likulli bakhilin wa mutakabbirin ya. Allah menjawab,
khalaqtuki likulli bakhilin wa mutakabbir. Aku jadikan kamu likulli bakhilin untuk orang-orang yang pelit, wa mutakabbirin dan orang-orang yang sombong. Jadi di surga itu nanti isinya diantaranya ya, selain di atas yang disebut adalah orang yang berani kepada kedua orang tua, orang yang adu-adu, di sini disebut untuk mereka yang pelit dan mereka yang sombong. Qalat jawab sapa anar, ana utawi ingsun iku lahuma panggonane bakhilin wa mutakabbirin. Ya, moga-moga kita terhindar ya, kita terhindar dari bakhil dan mutakabbir ya. Kita bisa dermawan dan kita bisa santun ya. Ya, jangan sombong meskipun Anda punya jabatan, Anda punya pangkat, Anda punya kedudukan, Anda punya harta, tetapi Anda harus tetap santun ya. Karena kalau Anda sombong, maka tempatnya adalah nar atau neraka. Ya Ali, wahai Ali, man utawi sapa wonge iku khalafa ora nuruti sapa man hawahu ing hawa nafsu man, kanat mongko ana apa al jannatu swarga iku makwahu panggonane man. Barang siapa menghindari hawa nafsunya, tidak mengikuti hawa nafsunya, maka surga sebagai tempatnya. Waman utawi sapa wong iku ataa nuruti sapa man hawa nafsune man, kanat mongko ana apa jahannamu neraka jahanam iku maswahu nggon baline man. Ya Ali wa Ali ittaqi wa tiya sapa sira da'wata sakhi ing dungane wong sing luman, dungane wong sing dermawan. Fa innahu mongko sak temene asakhi iku mata asaro nalikane kepleset sapa asakhi akhadha mongko nyelametake njupuk sapa Allah biyadihi kelawan kekuasaane Allah. Ya Ali wa Ali man utawi sapa wong iku at'ama paring mangan sapa man musliman ing wong Islam biti binafsin kelawan legone ati, ikhlas maksudnya kata apa mongko nyatet sapa Allah lahum maring man alfi hasanatin ing 1.000.000 kebaikan. Wa mahalan lebur sapa Allah anhu saking man alfi sayiatin ing 1.000.000 kejelekan. Wa rafa'alan ngangkat sapa Allah lahu maring man alfa darajatin ing 1.000 pangkat ya, atau keluhuran ya. Ya Ali wahai ahli ahibba seneng sapa sira li akhika maring sedulur lanang ira, li akhika maring sedulur ira kama tuhibbu kaya oleh seneng sapa sira li nafsika maring awak dhewe sira. Cintai saudaramu sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Ya Ali wa Ali utlub golek sapa sira al khaira ing kebagusan inda sobahil wujuhi nalikane sobah itu pagi, wujuh itu wajah. Maksudnya itu mulai pagi itu kita harus mencari kebaikan itu. Maksudnya bersegera sobahal wujuh inda sobahil wujuhi nalikane isu-isu ya. Wa akrim lan mulanya sapa sira adhaifa ing tamu. Fa innahu mangko sak temene adhaif iku idza nazalane kali mampir sapa adhaif biqaumin kelawan salah sijine kaum
nazala mongko turun ma'ahu sertane dhaif apa rizquhu ya rizkine dhaif ya. Ya, jadi kita disuruh menghormati tamu. Wa idzar tahala nalikane budal sapa dhaif, maksudnya keluar dari rumah itu ketika bertamu, irtahala mongko nggawa budal sapa dhaif bidzunubi ahlil mangzili kelawan pira-pira dosane wong sing duwe omah. Fayulqi mongko nuli mbuang sapa dhaif ha ing dzunubi ahlil mangzil fil bahri ing dalem swarga ya. Jadi kalau ada orang bertamu di rumah kita, maka sebenarnya tamu itu membawa rizki untuk kita. Yang pertama, yang kedua, tamu itu akan membawa pergi dosa-dosa kita. Sehingga layak kalau ada tamu yang datang itu kita memberikan penghormatan ya, penghormatan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali wa Ali, lam tadkhul ora bakal mlebu sapa al malaikatu malaikat baitan ing omah fihi iku tetep ing dalam baitan tasawirun utawi pira-pira gambar au tamathilun utawa pira-pira patung au akun utawa wong sing wani liwalidayhi maring wong tuwa loro iman au baitun utawa omah la yadkhulu kang ora mlebu ing bait sapa dhaifun tamu ya. Jadi malaikat itu tidak akan masuk kepada rumah yang di dalamnya ada gambarnya, ada patungnya, pemiliknya itu orang yang berani kepada kedua orang tua, atau rumah itu tidak pernah dimasuki oleh tamu. Ya Ali wahya Ali, isna agawe sapa sira al ma'rufa ing perkara kang baik walau ma'as safalati senajan iku sartane wong-wong sing asor ya. Jadi kita harus berbuat baik meski kepada orang-orang yang rendah. Kala ngendika sapa Ali Ali, wa malan iku apa as-safalatu utawi as-safalah ya Rasulullah wahai Rasulullah. Ya, kemudian Ali bertanya, apa as-safalah itu ya? Bacanya ya Rasulullah ya, karena itu munada mudhaf ya. Kita kadang-kadang sering mendengar kalau pada orang tibaan itu membacanya ya Rasulullah salamun alaihi salah. Yang benar ya Rasulullah. Qalan jawab sapa Nabi, alladzi ay as-safalatu utawi as-safalah iku alladzi wong idza wa'idha nalikane dituturi sapa alladzi dikandani digawe mauidhah lam yatta'id mongko ora tampa mauidhah sapa alladzi wa idza zujira nalikane dicegah sapa alladzi lam yanjajir mongko ora marini sapa alladzi wala yubali lan ora peduli sapa alladzi bima kelawan barang kala kang ngendika sapa Nabi wa malan barang kila kang dingendikake apa. Jadi as-safalah itu ternyata maknanya adalah orang yang ketika diberi nasihat dia tidak mau menerima, orang yang ketika dilarang dia tidak mau berhenti, orang yang tidak pernah peduli terhadap apa yang disampaikan kepada dia. Itu as-safalah. Nah, meskipun ada orang-orang yang seperti itu, Rasulullah masih tetap berpesan isna'il ma'ruf. Kita harus masih berbuat baik kepada orang itu. Ya Ali wahai Ali, shadaqatus sirri utawi sedekah sing dirahasiake iku tudfi'u iso mateni apa shadaqatus sirri ghadabar rabbi ing bendune Allah wa taslibu lan iso narik apa shadaqatus sirri al barakata ing berkah wa rizqa lan rizki al katsira kang akeh wa bakir lan iso-iso sapa sira bisa shadaqati lan sedekah fa innal balaa satemene bala iku yang zilu turun apa bala
qoblal bukuri ing dalem sadurunge isuk fatarudda mongko iso nolak apa sedekah al qadha ing kepastian fil hawai ing dalem awang-awang. Jadi kalau sedekah pagi itu bisa mencegah kita dari bala ya. Maka kalau subuh ya kemudian kita bisa sedekah. Kalau misalnya ada bala yang seharusnya menimpa kepada kita, maka sedekah itu bisa ya menjadi penghalang dari bala itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali idza tasaddaqta nalikane sedekah sapa sira fatasaddaq mongko gawe sedekah sapa sira bi ahsani ma kelawan luweh apik-apike perkara indaka kang ana ing dalem sanding ira fa inna sadaqata luqmatin karena sak temene sedekah sak puluhan min halalin saking perkara sing halal iku ahabbu luweh disenengi ilallahi maring Allah mimmiati mithqalin saking 100 misqal min haramin saking perkara kang haram ya. Jadi kalau kita sedekah diminta untuk memberikan sedekah itu dengan sesuatu yang baik. Ternyata ukuran baik di sini adalah halal dan haram. Jadi kalau kita sedekah dengan sesuatu yang halal itu lebih dicintai oleh Allah meski hanya 1 puluhan istilahnya. 1 puluhan itu ya sedikit lah ya. Tapi kalau kita sedekah dengan sesuatu yang banyak tetapi dari barang yang haram, maka sedekah itu tidak diterima oleh Allah. Wa shadaqatun utawi sedekah tuqaddimu kang nyampeake sapa sira ing sedekah qabla mautika ing dalem sadurunge mati sira iku afdhalul luwih utama mimmiati misqalin saking 100 misqal ya tasaddaquna kang sedekah sapa sira kabeh biya kelawan misqal tapi ba'da mautika ing dalem sawise matine ira. Jadi sedekah yang kita lakukan pada saat kita hidup meskipun sedikit ya ibaratnya itu lebih baik dari sedekah yang dilakukan setelah mati kita. Lah kok gimana kok sedekah dilakukan mati kita? Mungkin ahli waris kita pesan supaya nanti memberikan sedekah ini ketika sudah mati ya. Jadi itu beberapa hal yang bisa kita pelajari, moga-moga ada manfaatnya. Kita tutup alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.